struktur beton lanjut ya. Mata kuliah struktur beton lanjut kemarin sempat sudah diajarkan oleh Bu Rosidawani. Saya dapat info dari beliau lusa ya. Sorry, 2 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu. Oh, materi dari beliau itu sudah selesai. Saya nggak tahu sudah dilakukan UTS atau belum ya. Sudah dilakukan UTS kalau yang untuk SBL yang di ini di Palembang. Belum, Pak. Belum ya? Oke. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, ya, ada beberapa semacam eh, tata tertib perkuliahan ya yang akan kita sepakati bersama tentunya oleh teman-teman mahasiswa juga dan saya juga sebagai dosen yang perlu apa namanya kita sama-sama ikuti aturan yang kita buat ya tentu persetujuan dari teman-teman mahasiswa ya. Saya mulai dari share screen ya maupun ini ya maupun secara luring. Kemudian ada tugas kuis ataupun UAS. Kemudian yang terakhir adalah presensi kehadiran. Nah, ini komposisi penilaian saya ya, nggak ada di luar itu. Jadi aktif di kelas baik itu eh, bertanya di kelas nanti ataupun ya sambil daring ataupun diskusi pada saat saya menyampaikan pertanyaan diskusi nanti Anda menjawab silakan itu nanti ada nilai plusnya gitu ya, ada nilai tambahan dari saya. Kemudian tugas kuis UAS. Nah, di kelas saya buat semuanya sama ya. Untuk di kelas ini saya minta nanti apalagi untuk kuliah daring ya. Untuk kuliah daring ini saya minta nanti teman-teman mahasiswa membuat resume setiap perkuliahan yang saya sampaikan. Jadi langsung dikumpulkan, selesai perkuliahan langsung dikumpulkan, scanan tulisan tangan dikumpulkan, kemudian nanti untuk yang hard copy-nya silakan dikumpulkan melalui admin jurusan. Kalau nggak sempat hari ini, besoknya silakan. Itu bisa disepakati ya? Bisa disepakati? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, bisa disepakati. Ya, jadi kalau nanti untuk pertemuan offline ya mungkin yang penting kalau offline kan hadir nanti ya. Saya minta pertemuan pertama ini saya lihat dulu apa agak sedikit jomplang ya antara jumlah mahasiswa Indralaya dan jumlah mahasiswa Palembang. Kalau di mahasiswa Indralaya kemarin itu total kurang lebih 51 orang. Kalau di Palembang nih saya lihat di SIMAK ya, Sistem Informasi Akademik itu cuma 8 orang yang angkatan 2020 ya, 2020 atau 21 nih, Rizal. 2020, Pak. 20 plus 8 orang angkatan 2019 ya. Nah, selain kalau memang ada nama yang belum masuk di SIMAK segera diurus. Nah, itu. Dan poin ketiga, selain tadi keaktifan kelas, tugas kuis UAS dan juga resume setiap perkuliahan ya, setiap perkuliahan. Kemudian ada juga presensi kehadiran mengacu kepada peraturan akademik Unsri. Ya, ini bukan peraturan yang saya buat sendiri, jadi mengacu kepada peraturan akademik Unsri. Kalau Bu Rosida biasanya lebih banyak eh, pertemuannya secara online atau offline? Kebanyakan offline kemarin, Pak. Hmm? Kebanyakan offline kemarin. Lebih banyak offline. Ya, oke, ya saya ini untuk pertemuan pertama nanti saya minta online dulu ya untuk melihat inilah. Eh, untuk berikutnya nanti seandainya offline ataupun online, ya, jadi silahkan harus aktif melihat di e-learning ya. Nanti saya ini karena kemarin pertemuan pertama saya langsung kasih link join Zoom-nya melalui Rizal, tapi untuk pertemuan berikutnya saya hanya menghubungi ketua kelas terkait dengan sifat perkuliahan kita, baik offline ataupun online, itu saja. Untuk kalau memang daring, nanti link join-nya akan langsung saya upload di e-learning. Jadi semua aktivitas, baik nanti ada tugas ya, ataupun pengumpulan resume di akhir perkuliahan, setiap perkuliahan maksudnya, bukan di akhir pertemuan ke-16, setiap selesai kuliah. Nah, saya nanti buat tempat pengumpulan di e-learning dan tolong diperhatikan tenggat waktu yang telah saya buat ya di dalam e-learning. Nah, kemudian poin berikutnya ya eh, untuk perkuliahan daring dan ataupun luring ya, saya minta teman-teman mahasiswa mengaktifkan seluruh kamera. Kemudian juga ini untuk daring ya, daring kalau luring ya ini bisa yang poin warna hitam 3 di bawah ya.
Kemudian mahasiswa wajib stay di satu tempat, ya tidak sedang dalam perjalanan, ini sangat mengganggu sekali. Ada beberapa pengalaman mahasiswa lagi bawa motor, dia hidupin HP, itu sangat mengganggu sekali bagi saya, dan bukan hanya sekedar mengganggu, tentunya keselamatan, ya keselamatan bagi kalian, ya keselamatan bagi kalian. Jangan nanti ada kecelakaan malah nuduh Pak Ari lagi, gara-gara kuliah Pak Ari saya jatuh di atas motor. Nah itu jadi nggak benar kan? Padahal saya sudah sebutkan di awal. Ya, kemudian juga memastikan perangkat atau laptop ini sudah dari zaman COVID, dan sekarang dan tidak ada COVID lagi ya, insya Allah. Nah, jadi nggak rasanya alasan-alasan seperti kamera nggak bisa nyala nanti kalau seandainya online ya, kalau offline nggak ada masalah nih. Nah, kemudian kita perlu sepakati ya, untuk kita sama-sama belajar disiplin, baik saya maupun Anda. Jadi kita buat toleransinya keterlambatan nanti baik itu kuliah online maupun offline, itu saya buat 15 menit. Bisa disepakati? Bisa Pak. Bisa disepakati ya. Oke, jadi lebih dari itu silakan, kalau nanti offline silakan nanti tetap datang ke kelas, tapi saya hitung tidak absen. Jadi saya tidak mau merugikan kalian, saya hanya untuk mengajarkan disiplin aja. Ya, silakan nanti kalau terlambat udah datang, udah hampir sejam, kalian lihat saya masih ngajar kan, silakan kalau mau masuk kelas silakan. Ya, tapi saya nggak hitung itu, nggak dihitung, saya nggak hitung presensinya. Nah, untuk absensi ini juga paling banyak kita yang mahasiswa mulai masuk kuliah udah nanya, absennya belum dibuka Pak, absen belum dibuka Pak. Nanti ya di tengah-tengah perkuliahan atau saat perkuliahan berjalan nanti saya buka absensinya. Ya, itu tujuannya apa tadi? Tujuan saya melakukan ini satu tadi yang untuk membuat resume pada saat perkuliahan supaya kalian menyimak ya. Jadi saya nggak sekedar bicara di depan laptop, saya bicara ke layar saya sendiri aja gitu ya. Nah, kemudian juga nanti absensi juga demikian. Nah, terkait dengan peraturan akademik di Unsri itu mengikuti, baik kalian yang nanti mau mengikuti remedial ataupun nanti UAS ya, itu ada total pertemuan nanti minimal 80% dari total pembelajaran efektif. Tentunya dari pertemuan saya dan Bu Rosidawani. Total pertemuan itu ada 15 ya. UAS itu termasuk yang ke-16 ya, 15 ke 80 maksimal 3 kali lah, 3-4 kali kalian boleh boleh hadir, nggak ngasih kabar. Silakan mau ngumpul di mall, nggak ada ini kan. Nah, malas saya ngasih tahu, maaf Pak Ari saya lagi di mall ya, mungkin malu juga kan ngasih tahu ke saya lagi di mall kan, padahal jadwal kuliah. Nah, silakan kalian boleh tiga tiga empat tiga, ya 15 kali 80 berapa? 15 kali 80 berapa coba? Hah? Kali 80%, ya 12 ya, maksimal 3 kali 4 kali lah, 3-4 kali kalian boleh hadir tanpa memberikan kabar. Ya, ingat ya. Nah, kalau saya nanti sakit Pak, di lari itu lebih dari bisa 6 kali, ya silakan dibuktikan saja dengan surat keterangan sakit ya. Ya. Atau nanti ada kegiatan apa, ikut lomba, bagus, nggak masalah, saya izinkan. Ya, yang penting ada kabar aja. Kalau nggak ada kabar itu tadi 3-4 kali boleh nggak berkabar. Ya, itu maksimalnya. Nah, ini terkait dengan tata tertib perkuliahan ya, yang sama-sama kita sepakati, baik saya sendiri, ya, saya juga mulai belajar disiplin untuk diri saya sendiri ya. Kemudian juga untuk teman-teman mahasiswa, ya teman-teman mahasiswa. Ya. Kemudian poin kedua untuk mahasiswa mengulang, ya. Ada berapa orang nih mahasiswa mengulang yang hadir di sini nih? Ada berapa orang nih mahasiswa mengulang? Kalau saya lihat ada 8 orang ya. Ada Muhammad Rashid Nurdin ada. Pokoknya orang-orang ini juga ya, orang ngambil TBK ya kalau nggak salah. David Sunarko ada. Ada, Pak. Ada Pak. Nah, Patrick Kennedy, Muhammad Deswiantoro Alfat, Adean Yasin, Arif Muharam, Ahmad Anugrah. Arif Muharam ada, Ahmad Anugrah, Hadir Pak. Rizky Oktaria, siapa? Rizky Oktaria, Oktariza. Nah, untuk mahasiswa mengulang, selama ini ngabsennya di mana ya? Kok saya nggak ngelihat absensi kalian di yang kode TKS yang ujungnya 10, nggak ada nama kalian. Yang di TKS 2018 nggak ada absennya sama sekali. Jadi berdasarkan apa Bu Rosidawani mengabsen kalian? Atau jangan-jangan nggak datang?
Coba, siapa mahasiswa ngulang? Salah satu, bebas mau bicara. Halo? Kemarin absennya tulis di kertas, Pak, yang 2019. Tulis di kertas. Jadi gimana bukti saya nanti ya? Kira-kira bisa Di kalian dikumpul minta ke sama Bu Bu, Rosida? iya dikumpul sama Ibu Rosida, Pak. Nah, nanti pastikan aja, jangan sampai nanti kalian apa nggak ada buktinya, nanti kena kalian 8 kali nggak hadir gitu. Ya, kena di saya nanti nggak bisa UAS 8 kali nggak hadir itu udah setengah berarti ya. Udah setengah dari pertemuan nggak hadir sama sekali. Ya, tapi mulai hari ini, nah saya perlu ini saya kirimkan dulu kode enrollment kalian ini ya di pertemuan lanjut ini harusnya di awal sih kalian. Tumben mahasiswa kan biasanya absen paling cepat dia gerakannya. Masalah hadir belakangan, yang penting absen duluan. Mulai datang, mana absennya Bu? Mana absennya Pak? Wah, belum mulai kuliah dan nanya absen aja. Ini tumben ini nggak ngisi absen. Itu Mau Pak, saya kasih kode. di e-learning nih udah jam 1 Pak ya. Tapi nggak bisa diisi Pak presensinya Pak. Ya makanya belum diatur itu berarti Sambu Rosidanya. Nggak, nggak kalian nggak ini. Kalian belum enroll ke dalam ini. Nih, saya lihat. Nah, Palembang nol. Nggak ada members, nggak ada di sini. Coba cari dulu. Siapa aja nih? Oh, jangan gini. Saya yang kasih kode enrollment. Nanti tolong di-share ke teman-teman yang angkatan 19 ya. Ini saya sebentar, saya ini dulu. Palembang. Itu saya kasih di kolom chat khusus untuk mahasiswa mengulang. Ya, khusus untuk mahasiswa mengulang itu kode kode enroll di e-learningnya ya. Tolong perhatikan kalian mengambil mata kuliah sesuaikan dengan kodenya. Kalau untuk mahasiswa mengulang itu TKS berapa nih? TKS 201418 ya. Kalau yang mahasiswa angkatan 20 TKS 3210 ya, masih 4 angka kan? Benar ya? Untuk yang kurikulum baru itu 4 angka kodenya, sedangkan untuk kurikulum yang lama sebelum angkatan 20 itu pakai yang kode masih 6 angka ya kalau nggak salah, 6 angka atau 5 angka. Ujungnya 18 saja ya. Nah, silakan di-enroll. Jadi untuk mahasiswa angkatan 19 mulai hari ini perkuliahan dengan saya absennya langsung isi di learning, nggak menggunakan kertas lagi. Ya, biar Izin Pak, record semua, biar record semua. izin Pak Ya, ada yang yang mau ditanyakan dulu? ya Pak, yang 20 tuh udah ada Pak di learning untuk tempat absennya, tapi nggak bisa di submit Pak, nggak ada tulisan submit attendance-nya. Udah ada untuk jam Angkatan 20. ah, udah ada Pak. Sudah ya. Ah, udah Iya, Pak. untuk jam 1 tuh udah ada apa jam 1, tapi nggak ada submit attendance-nya Pak. Iya, itu saya bilang tadi, masalah absen tuh nanti perkuliahan berjalan. Oh ya baik Pak. Tenang, tenang aja. Kalau kalian hadir di sini, dapat kalian absen nanti. Nah, ini makanya kan saya bilang tadi, kalau rombongan yang tadi di atas kertas, aman-aman aja kalian. Tenang aja, tenang. Nanti sambil berjalan, nanti kalau hadir ya pasti hadir. Enggak. Saya simple orangnya. Ya, jadi komposisi penilaian silahkan nanti lihat. Ya, tadi ada 3, saya nggak neko-neko. Kalian ikuti 3 hal itu, ya saya rasa nggak terlalu berat lah ya. Nanti kalian ngelapor ke jurusan pula, oh sama Pak Ari kok diminta ngerjain tugas, harus UAS gitu. Padahal kan kami cukup cukup apa leha-leha di rumah aja, yang penting nilai kami bagus dong, jangan jangan kasih tugas lah. Itu kalau kalau kalian sepakati seperti itu ya silakan ya, tapi rasanya yang saya berikan itu nggak terlalu berat-berat lah ya. Inilah kewajiban mahasiswa ya, kewajiban mahasiswa yang ngerjain tugas UTS UAS ya. Kalau dengan saya UAS nanti ada kuis sekali-sekali. Nah, plus ada nilai tambah ya, nilai tambah kalian nanti di kelas silahkan keaktifan. Jadi untuk menambah nanti dongkrak nilai kalau kurang-kurang dikit, nah kan kurang-kurang dikit misalnya batas nilai A 86 ke atas A misalnya. Wah, ini dapat 85, masih masih masuk pertimbangkan ya. Ini nilainya nanti udahlah nilainya misal nilainya 60 ya. Hadir nggak pernah gitu ya, ngerjain tugas enggak, tiba-tiba di ujung maaf Pak, saya sangat butuh nilai ini agar bisa maju, banyak lah, maju TA lah ini.
Ya. Ya, itu aja diperhatikan aja 3 komponen itu saja nilai saya. Jadi enggak neko-neko. Saya rasa cukup jelas ya terkait dengan tata tertib perkuliahan. Ya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, misalnya oh, saya kurang setuju Pak poin nomor 3, poin nomor ini saya nggak setuju, ya silakan kita sepakati bersama. Ya, asal bisa teman-teman yang lain juga sepakat, ya udah kita sepakati. Ada kira-kira? Aku lemes kalian kuliah siang nih, ini lah saya malah lemes ya. Udah makan belum tuh puasa puasa sunnah nisfu Sya'ban kalian nih? Pak, izin nanya Pak. Ya, silakan ya di. Eh, Mengenai ini Pak, pengumpulan resume offline itu Pak. Itu Ya, kalau misalnya file hard copy-nya itu dalam bentuk scanan boleh nggak Pak? enggak yang asli lah kasih. Saya udah saya ini udah semacam sedikit trust issues ya dengan ini. Jadi kenapa saya munculkan seperti itu ya banyak banyak kejadian lah. Udahlah, nggak usah perlu saya ceritakan. Jadi kumpulkan aja tulisan yang aslinya, yang untuk dikumpul nanti di upload di e-learning, silakan nanti yang apa namanya yang hasil scanan silakan ya gitu ya dia. Baik Pak. Ada lagi? Bentar. Bentar ya. Oke, kalau nggak ada saya masuk ke materi ya. Dengan Bu Rosida nih siapa? Rizky Oktariza nih. Ada orangnya nggak nih? Ada Pak, bentar Pak, mau ganti device Pak. Nah, gantilah device dulu. Kami tunggu kalian. Kami ber-12 ini kami tunggu kamu dulu. Kalau nggak kamu belum ini belum kita mulai. Nah, udah cabut keluar aja. Ya, kita coba mulai ya. Coba mulai. Ini materi kemarin dari Bu Rosida Wani tentang apa ya kalau saya boleh tahu yang sudah dipelajari? Plat lantai, terus apa lagi? Oh, kalau anak pelurus sub. Oh, plat ya. Oh, metode ini ya, pakai metode ekuivalen gitu ya. Metode, ya gitu ya. Iya Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau berdasarkan RPS untuk mata kuliah struktur beton lanjut ya, materi kita ini tinggal 3 sebenarnya. Satu masalah kolom pendek ya, kemudian kedua mengenai metode strat and tie, kemudian yang ketiga eh, oh sorry, sebelum masuk metode strat and tie itu nanti ada kolom kolom tentang apa sistem rangka pemikul momen khusus atau istilahnya kolom untuk daerah yang rawan gempa, detailingnya seperti apa. Kemudian poin ketiga baru metode start and tie ya langsung dibahas dengan disambung dengan materi balok tinggi ya, balok tinggi. Jadi kurang lebih itu ya. Nah, rasanya untuk materi kolom sebenarnya sudah Anda dapatkan kan materinya di mata kuliah. Saya lupa antara perencanaan analisis elemen beton atau perencanaan analisis konstruksi beton. Kalau untuk materi kolom bisa ini nggak? Ada yang masih ingat nggak dulu materi yang diajarkan dulu tentang kolom? Rasanya di mata kuliah perencanaan yang elemen atau konstruksi ya saya lupa tuh. Pastilah kalian kayak tugas besar kan pasti ada ngedesain kolom kan, ngedesain balok. Kalau pakai ngerjain sub itu tugas besar dengan Bu Hana. Ada plat kan, plat ya itulah elemen strukturnya plat plat balok kolom ya. Rasanya sudah ya, tapi nggak apa-apa lah hari ini coba sebelum saya masuk. Jadi untuk pertemuan hari ini saya review sedikit materi tentang kolom ya. Pertemuan berikutnya nanti kita bahas tentang kolom pendek, contoh aplikasinya seperti apa dan peraturan-peraturan yang berlaku ya. Oke, saya
Recording in progress. Saya lanjutkan materi kita di sini. Nah, ini ya struktur beton lanjut ya. Untuk materi kolom kita ini sedikit kita review sedikit flashback ya. Jadi sesama-sama kita ketahui ya, apalagi ini angkatan 20 berarti semester 6 ya. Iya, Pak. Semester 6 ya, semester 6. Tentunya sudah inilah artinya sudah istilahnya kalau saya bisa sebut itu semi ST lah ya. Nah, sedikit lagi sedikit lagi mencapai sarjana teknik. Nah, artinya ilmu-ilmu terkait dengan keteknikan teknik sipil rasanya sudah Anda cukup dapatkan karena untuk semester 7, semester 8 ya apalagi semester 6 sekarang yang PBTS ada yang ya pasti wajib ya PBTS ya. Semester 6 ini ya. Ini dari yang total kita ini berapa orang ngambil PBTS gedung? Semuanya ngambil PBTS gedung Pak untuk yang 20. Nah, semuanya gedung ya. Apa enggak ngambil Yang ikut yang lain SBL ini kenapa Pak. alasannya Rio? Ya Pak, Kenapa nggak ngambil yang PBTS yang untuk lapter, lapangan terbang atau boleh saya tahu nggak alasannya? kalau saya pribadi memang lebih tertarik dibandingkan ketiga objek lain itu kayak gedung lebih potensial untuk dunia kerja dan lain-lain kalau menurut saya. Oke, kalau saya kemarin itu kalau ikut apa namanya? Oh, nggak ikut kalian ya. Yang pelantikan IMS itu kan ada narasumber tuh ya, pemateri dari apa namanya ini? Oh, Kepala Balai Wilayah Besar Sungai 8 ya, Sumatera 8, Pak Maman Suprayat, siapa namanya? Pak Maman ya, Pak Maman. Itu beliau mengatakan tuh bahwa ini sekaligus ini juga yang anak 2020 ini mau KP kan ya? Ya Pak, Mau sudah lagi nyari KP. mulai cari KP. Nah, mulai cari KP. Jadi untuk di daerah BBWS Sumatera 8, Balai Besar Wilayah Sungai itu ada beberapa bangunan yang sedang berjalan ya. Jadi masalah yang disampaikan oleh beliau kemarin bahwa ahli sumber daya air nih sebenarnya sangat minim sekali tenaga ahli tenaga ahli bidang air ya. Ya walaupun saya orang struktur tapi nggak apa-apa lah. Nanti kalau saya ngasih tentang struktur terus nanti katanya menganaktirikan yang BKU lain enggak, semuanya sama ya, semuanya sama. Nah, itu satu tadi ya, masalah tenaga ahli di bidang pengelolaan sumber daya air itu juga sangat kurang. Nah, tadi ini juga saya mau sampaikan ya, sekaligus saya juga karena ikut dalam kemarin acara pelantikan yang IMS itu ya. Tersedia beberapa lokasi lokasi untuk KP ya. Cuman kendalanya ini satu nih, kalau mahasiswa kan pengen cari tempat KP kadang-kadang yang lokasinya di kota semua nih. Jarang mau yang pergi jauh ada tiga, apalagi kalau kayak Bendungan Tiga di Aji itu kan lumayan ya. Kemarin ikut ini, Pak Rizal, kamu ikut yang kuliah studi banding dulu ya? Ikut nggak? Yang studi lapangan apa istilahnya kalian? Kuliah lapangan yang berangkat pakai bus rame-rame angkatan, ikut nggak? Oh, field trip ya, Pak? Apa? Field trip. Iya, field trip kemarin ya, itulah. Iya, Pak. Ikut kan? Ikut, Pak. Ada kan ke Bendungan Tiga di Aji? Ada, Pak. Nah, itu berapa jam ke sana dari Palembang? Apa, Pak? 8 jam ada? 8 jam mungkin, Pak. Ya. Nah, itu permasalahannya. Teman-teman mahasiswa kan kadang banyak nyari tempat KP, kadang nggak mau yang itu. Padahal, tapi banyak juga yang ngeluh, aduh nggak dapat tempat KP nih. Padahal ada tempat KP tersedia, cuman kendalanya tempatnya jauh. Nah, melalui kemarin Kepala Balai Wilayah Besar Sungai kemarin itu menyebutkan sebenarnya banyak ya, di mereka tuh lagi ongoing semua tuh. Apalagi kalau saya lihat itu wah, luar biasa sekali ya, untuk pengerjaan bendungan itu memang bukan hanya dari sisi sipilnya saja, itu semuanya, maksudnya bukan sipil strukturnya saja atau sipil air saja gitu ya, untuk bangunan air. Itu bahkan untuk manajemen konstruksinya, tentang bagaimana memanage itu proyeknya agar tepat waktu dan seterusnya tuh wah, luar biasa sekali pengalaman kalau kalau bisa bisa kerja praktek ya ataupun magang di sana. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu alternatif ya bagi teman-teman mahasiswa nantinya untuk tempat KP. Banyak kemarin tuh. Saya lupa saya catat kemarin ya.
itu lokasinya itu ada di ya Bendungan 3 di Aji ya. Terus ada di daerah Sekana, satu lagi Sekana Lambidaro, satu lagi nanti ada di daerah Komering, saya nggak tahu nih. Ya, itu yang sedang ongoing dan banyak lagi sebenarnya. Ya, banyak lagi tempat yang bisa dijadikan proyek untuk apa namanya kafe gitu ya. Nah, silakan saja. Nah, kita masuk ya ke materi kita ya, materi perkuliahan. Nah, itu tadi balik tadi saya sampaikan bahwa Anda sekarang istilahnya sudah semester 6 ya, tinggal 1 semester lagi lah praktis. Karena semester 8 nggak ada perkuliahan lagi kan ya? Masih ada kuliah nggak semester 8? Nggak ada, ya hampir rata-rata lah. Ya, hampir rata-rata nggak ada lah semester 8. Pun kalau ada ya paling satu dua mata kuliah lah, itu nggak terlalu banyak juga. Intinya tidak mengganggu. Jadi saran saya nih anak 2020 silakan nanti ya. Kalau untuk struktur banyak sekali untuk judul TA ya, ataupun bidang-bidang lain itu juga banyak ya. Silakan nanti. Nah, tentunya harus punya ini ya, timeline kegiatan. Nah, balik lagi ke sini tadi, material beton ini sudah Anda ketahui dia merupakan material yang sangat getas ya. Getas di sini artinya apa namanya? Begitu dia sampai kepada nilai puncak, tegangan puncak maksimum, dia langsung putus ya. Kalau Anda masih ingat dulu di pelajaran TBK ya, ataupun mata kuliah terkait beton, mungkin sering ya disebutkan untuk kurva tegangan regangan beton gitu ya. Nah, atau kita bandingkan dengan kurva tegangan regangan baja misalnya. Nah, ya. Nah, ini yang kita sebut kemarin kalau masalah beton ini kan kalau titik puncak kita ambillah di sini titik batas proporsionalnya gitu ya, masih zona elastis ya. Zona elastis di sini modulus elastisitas. Nilai regangan plastisnya itu kecil sekali, bahkan dianggap tidak ada. Makanya disebut dengan material yang sangat getas. Begitu sampai nilai puncak maksimum, dia langsung fracture, langsung putus, ya langsung runtuh. Nah, berbeda dengan material ya baja gitu ya. Material baja, deformasi inelastiknya artinya dari daerah zona elastis di sini masih masuk zona modulus elastisitasnya sampai ke titik hancur fracture-nya di sini ya cukup panjang gitu ya. Jadi kalau bisa kita sebut simpulkan dia menjadi daktilitasnya gitu ya. Daktilitas ataupun deformasi inelastis. Nah, material beton ini merupakan material getas gitu ya. Jadi deformasi inelastiknya sangat rendah atau bahkan tidak ada. Nah, bagaimana cara kita mensiasati eh, kelemahan dari si material beton ini, material getas? Itulah istilah yang kita kenal ya, mata kuliah misalnya ada struktur beton, ya beton bertulang, itulah reinforced concrete. Kita memanfaatkan saling menutupi ya kelebihan dan kekurangan material satu dengan material yang lainnya. Ya, salah satunya kalau yang kita pelajari hari ini tentang kolom, tentunya dengan menambahkan baik itu kekangan maupun nanti ada tulangan longitudinal ataupun tulangan utama dari kolom, sehingga nanti ini tadi yang awalnya beton itu deformasi inelastisnya rendah, tentunya nanti kita dapatkan dia menjadi material yang cukup ductile ya. Cukup ductile ataupun deformasi inelastisnya menjadi lebih besar atau lebih panjang gitu ya. Nah, harapannya juga dengan adanya kekangan tadi dapat meningkatkan atau menaikkan mutu beton CFC prime-nya ya, atau mutu betonnya misalnya kuat betonnya 35 MPa, dengan harapan kita menambah kekangan tentunya dapat meningkatkan. Selain meningkatkan duktilitas atau deformasi inelastisnya, kita juga bisa mampu menaikkan mutu beton ya. Kurang lebih seperti itu. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanya langsung di ini aja, ada langsung di-cut aja, langsung apa istilahnya? Interupsi ya, langsung interupsi gitu ya. Nah, kemudian fungsi kolom itu sendiri apa? Nah, nanti kalau kita baca berdasarkan SNI 2847 ataupun ICI 318 mengenai beton ya, di situ ditulis bahwa fungsi dari kolom di sini adalah dia memikul gaya aksial ya, dengan ataupun tanpa momen. Nah, kebanyakan kalau kita dalam desain rata-rata itu kita membuat kolomnya cuma nerima gaya aksial aja tuh ya. Padahal kan dia ada monolit dengan balok gitu, pasti nerima momen juga. Gitu ya. Cuma nanti ada beberapa mungkin contoh soal mungkin yang kita buat seolah-olah dia kolom itu bekerja sendiri. Nah, poin yang terakhir adalah dia meneruskan beban ya. Meneruskan beban dari lantai ataupun dan atap nanti ke pondasi ya. Sebagai gambaran saya kasih lihat contoh nih. Kalian udah belajar gempa belum?
Sudah, Di Pak. dinamika struktur Ambil, Pak. dinamika struktur gempa. Sedang ongoing ya. Iya, Pak. Nah, saya kasih lihat di sini ya, best disaster system in building. Nah, ini saya lihat ini. Sebentar ya. Nah, ini sudah kelihatan ya YouTube ini saya nih. Nah, Iya, ada, Pak. prinsipnya kalau menggunakan ya, ini kalau rumah without base isolation system ya, tanpa menggunakan istilahnya tuh base isolation. Mungkin pernah dengar juga di mata kuliah dinamika struktur gempa itu ya. Bagaimana nanti perbedaan atau akibat gempa yang terjadi mengenai struktur bangunan kita sebenarnya bisa mengatasi ya. Cuman balik lagi tadi terkait dari sisi harga paling kendalanya ini. Nah, kalau rumah tanpa menggunakan ya, tanpa menggunakan base isolation system di sini ya. Nah, kurang lebih kehancurannya seperti itu tuh. Bila dikenai gempa tertentu ya, potensi kerusakan dari struktur bangunan itu rusaknya bakalan cukup parah. Tapi perlu diingat ya, Anda juga belajar di dinamika struktur. Sebenarnya kan bangunan tahan gempa boleh rusak apa enggak sih? Kalau kita kenai gempa, si bangunan Boleh. anggaplah kita buat gedung. Boleh, Pak, tapi jangan roboh. Sebentar ya, sebentar. Saya nerima telepon sebentar. Sorry sedikit terganggu ya. Ya, kita lanjutkan tadi ya. Jadi eh, ini tadi kalau terjadi gempa, kalau tanpa menggunakan base isolation tadi ya. Nah, kalau kita menggunakan tadi namanya, ini masih tanpa base isolation. Kalau kita menggunakan namanya tadi menggunakan base isolation gitu ya. Ini bahan base isolation ini macam-macam ya, bisa menggunakan dari inti baja ataupun nanti bahan karet ya, rubber. Itu banyak sekali jenis bahannya ya. Intinya adalah ini prinsipnya adalah si kolom atau pondasi ya, pondasi bangunan kita tuh nggak langsung napak di tanah gitu ya. Jadi seolah-olah dia berada di atas meja. Nah, analoginya seperti itu. Nah, tentunya kalau seperti ini ya apa getaran ataupun efek gempa. Nah, ini materialnya ya. Ada yang paling banyak memang dari rubber sih, rubber isolator ya, yang paling banyak digunakan. Nah, tentunya efek gempa yang dihasilkan tentunya tidak separah lah ya, tidak separah
kalau saya bisa bilang tidak separah dari yang tanpa menggunakan base isolation tadi, ya kurang lebih seperti itu. Ya, kalau terakhir itu berapa harganya Pak? Kalau pakai itu ya kurang lebih lumayan juga tuh, bisa sampai kalau tahun 2016 dulu orang nyoba buat di Padang, kalau nggak salah saya kantor dinas PU itu bisa satu base isolator itu bisa satu harga Innova, ya. Jadi nangkring tuh Innova satu di sana gitu ya. Ya. Jadi harganya memang cukup mahal kalau di sana, ya. Rasanya mungkin sudah sempat disinggung juga ya dalam mata kuliah, apa namanya mata kuliah di dinamika struktur ya, dinamika struktur. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya, karena salah satu fungsi. Karena kalau dalam desain gempa ya, kita mau buat semacam hierarki kan, semacam hierarki atau kalau saya bisa bilang buat inilah ya, screening-nya lah ya, screen untuk bagaimana caranya si si bangunan gedung kita ini proses hancurnya itu semacam kita buat hierarkinya atau urutannya gitu ya. Urutan hancur. Nah, itu betul tadi yang disampaikan temannya. Boleh nggak bangunan kalau dikasih gempa di sini bangunannya rusak? Ya, mungkin rusak-rusak non struktural ya. Karena kan prinsip bangunan tahan gempa itu adalah bagaimana kita menyelamatkan jiwa sebanyak mungkin. Nah, itu kata kuncinya. Nah, jadi kita nanti bisa atur di sini ya, mulai kehancuran dari titik-titik apa namanya balok poin teratas gitu ya, balok-balok atas ya, lanjut balok kan. Makanya ada istilah strong column weak beam kan, di kolom didesain lebih kuat daripada kolom didesain lebih kuat daripada balok. Nah, memang itu sengaja ya, balok dibuat lebih lemah gitu. Itu proses kehancurannya dibuat seperti itu. Ini kalau bagi teman-teman yang nanti apa namanya yang terkait tugas akhir yang tertarik mengenai kalau saya sebut ini push over analysis. Nah, push over analysis. Nah, nanti diikuti baru ke bagian kolom-kolom lantai atasnya, lanjut paling bawah nanti yang terakhir, ya. Kenapa kalau bagian kolom bawahnya sudah hancur duluan, begitu dikenai beban gempa, tentunya itu yang membahayakan ya, bisa menjadi keruntuhan sandwich yang selalu saya sampaikan ya. Jangan sampai nanti yang bagian atas ini langsung nubruk ke bawah semua ya. Banyak kasus gempa terakhir ini di gempa Turki. Ya, gempa Turki banyak sekali bangunan yang seperti itu ya, yang didesain mungkin apakah ya kita nggak tahu lah peraturan di Turki seperti apa kan. Kalau di kita SNI-nya lah apa sudah memenuhi standarnya gitu atau peraturan atau seperti apa. Karena banyak sekali kalau Anda cari di berita-berita maupun di YouTube itu banyak sekali ya. Proses kehancuran itu justru memang hancur sandwich gitu ya. Nah, itu sebenarnya sangat membahayakan gitu ya. Nah, yang paling kita khawatirkan ya pada bagian kolom ini adalah kegagalan kolom yang sifat runtuhnya tuh tiba-tiba tanpa aba-aba. Apalagi sesuai dengan material beton yang kita gunakan tadi. Material beton itu kan sifatnya tadi getas atau brittle ya. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, tentunya supaya tidak terjadinya kerusakan atau keruntuhan secara tiba-tiba tersebut ya solusinya tadi kita salah satu menambahkan kekangan ya, khusus untuk material kolom ini tadi ya. Sehingga nanti memiliki nilai keamanan yang cukup tinggi ya. Nah, kalau kita lihat jenis-jenis kolom ya berdasarkan baik itu kalau saya sebut ini berdasarkan apa namanya jenis tulangan sengkang yang digunakan ya, ataupun nanti material yang digunakan. Kita bisa lihat di sini ada kolom dengan tulangan utama itu kalau maksudnya di sini ya, tulangan utama di sini kolom gitu ya. Ada tulangan utamanya nih, misalnya ada kolom penampang kolom, ada tulangan utamanya ada 4 gitu ya, nanti diikat oleh tulangan sengkang ya, diikat tulangan sengkang. Nah, di sini ada nanti yang tulangan sengkangnya yang berbentuk persegi ya, atau bujur sangkar. Nah, apa beda nih persegi bujur sangkar? Apa beda ini? Atau lingkaran, ya. Nah, mungkin ini bisa diklasifikasikan persegi ini maksudnya yang persegi panjang ya kan. Sekarang banyak ya kalau kita buat kolom-kolom yang pipih gini kan banyak ya. Kolom-kolom pipih nggak mesti kolom yang persegi bujur sangkar gini. Apalagi untuk daerah-daerah perumahan nih biasanya. Kolom pipih tujuannya apa? Begitu kita pasang bata hebel ataupun batako ataupun batu bata, dia rata dinding. Ya, rata dinding. Kalau yang kolom-kolom umumnya yang kolom persegi kan nanti begitu kita nanti pasangan dinding baik itu coran atau pakai yang precast gitu ya, beton pracetak, itu bakal nongol kan nanti bakal nongol nanti dindingnya. Bagian luar biasa kan kita yang ngalah itu.
Bagian luarnya pasti kelihatan kolomnya, struktur kolomnya. Ya, ini biasanya seperti itu. Ya. Nah, atau tadi ada kolom utamanya kita menggunakan diikat oleh tulangan spiral. Nah, tulangan spiral ini mungkin lebih banyak, ini umumnya terdapat pada penampang-penampang kolom lingkaran. Ya, lumayan sering lah ya, walaupun yang paling umum digunakan itu kolom-kolom persegi ya, tapi kolom spiral ada juga gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk kolom spiral kita menggunakan yang namanya tulangan spiral tadi ya. Atau yang poin ketiga ya, ada kolom komposit ya. Kolom komposit itu misalnya kita punya untuk membuat kolom kita punya profil baja ya, dari profil baja kemudian bagian sisi terluarnya kita lakukan pengecoran supaya dapat dimensi yang lebih besar. Kan inersia fungsi dari dimensi. Kalau kolom ini ya, kalau kolom beton oke, ketemu misalnya. Berapa ukuran kolom rumah biasa berapa coba kira-kira? Atau kamu yang lagi di kosan ini coba lihat sekeliling berapa ukuran kolomnya? Kelihatan nggak untuk kolom rumah? 15 sampai 20 kali 20. 20. 15 20 15 20 Pak. dulu. 30 kali 30 itu udah mentok itu kalau untuk rumah. Rumah apalagi rumah satu lantai itu 20 lah ya umumnya. Kalau 2 lantai oke lah bisa 30 30. Nah, pernah nggak kita lihat ini beton gitu ya. Kita lihat untuk penampang baja komposit baja full ya. Full menggunakan baja dengan ukuran 20 kali 20 rasanya nggak ada ya. Rasanya nggak ada. Dan relatif itu akan mahal sekali. Nah, solusinya tadi menambahkan dengan kolom komposit ya. Jadi ada nanti profil baja, nanti kita beton ini, jadi sehingga dimensinya jadi lebih masif ya, lebih kaku. Nah, bisa kita lihat nanti di gambarnya seperti ini ya. Nah, gambarnya seperti ini ya. Nah, jadi ini untuk penampang tadi baik itu sengkang persegi maupun nanti tulangan spiral yang penampang kolom lingkaran kolom lingkaran ya, kolom lingkaran. Nah, atau poin ketiga nih ya, kita punya profil baja, kita cor di bagian luarnya atau pakai pipa baja. Nah, pipa baja ini biasanya untuk distribusi lepas laut gitu ya. Menggunakan untuk pipa distribusi gas ataupun bahan bak ini lainnya gitu ya. Sumber alam lainnya. Nah, itu biasanya kalau kita pakai pipa baja yang warna merah ini ya, kalau kita buat dibanding ini pipa baja satu ini dikasih beton di sini dibandingkan kita ini full baja semua gitu ya. Nah, harga baja kan mahal. Ya, hitungannya per kilo. Karena salah satu keuntungan dari material beton kan satu dari sisi harga dia jadi lebih ekonomis ya, satu ekonomis dibandingkan dengan kok baja ekonomis, beton yang lebih ekonomis daripada baja ya. Nah, itu poin yang nomor 2-nya ya terkait tadi. Nah, kita lihat ya mengenai perilaku kolom sengkang ini baik yang persegi ya ataupun yang spiral. Fungsi utamanya apa tulangan sengkang tadi pada kolom ya? Mencegah supaya tulangan longitudinal ini nggak menekuk keluar ya. Kalau kita punya kolom seperti ini ya. Nah, tulangan kolomnya gitu ya. Ini ada tulangan utama gitu ya. Ada tulangan utama, ada tulangan sengkangnya di sini kan. Di sini terus ikut lagi di sini. Terus ada sengkang, ada sengkang, ada sengkang gitu ya. Fungsinya begitu nanti dikasih beban tekan gitu ya. Karena kolom menerima aksial tekan plus lentur tadi ya. Jika nanti monolit ada balok di sini gitu ya. Nah, intinya tulangan-tulangan utama ini tidak menekuk ya. Tidak menekuk keluar. Nah, dialah yang menjaga beton inti di dalam kolom kita ini tadi ya. Nah, itu yang fungsi atau perilaku dari kolom tulangan sengkang tadi. Sama baik itu persegi maupun spiral ya. Nah, ini sebenarnya pengulangan saya tadi yang saya sebutkan tadi ya, bahwa intinya jangan sampai menekuk keluar ya. Kalau udah menekuk ini beton kita ekspansi keluar ya udah kolomnya runtuh ya. Itu yang sangat kita hindari ya. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, itulah salah satu fungsi tulangan sengkang ya. Spiral juga sama, intinya seperti itu. Nanti kita lihat beberapa contoh. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, dia sebutkan situ contoh kegagalan kolom yang tidak terkekang dengan baik. Kira-kira apa yang menjadi permasalahan kalau dari gambar itu? Ada yang mau ngasih pendapat nggak? Kenapa? Mungkin Kok bisa itu gagal? tulangan Pokoknya penguntinya kecil itu Pak. siapa nih?
Rizal Pak, tulangan penguntinya kecil mungkin itu Pak. Tulangan sengkang ini kecil ini ya. Tulangan utama atau tulangan longitudinalnya itu gede ya. Gede gaban, gede gajah gitu. Cuman yang ngikatnya lidi gitu. Sama aja misalnya siapa nih misalnya di sini nih. Siapa misalnya di sini ya? Si Rio ya. Rio dia ditahan, dipegang sama si Rizal. Nah, gampang bener ya si Rizal tinggal si Rio-nya tinggal apa sih si Rizal ini gampang langsung lepas lah gitu ya. Kalau si Rizal ngunci si Rio gitu. Nah, sama aja perilaku analogi juga sama kalau di bangunan kolom ya, khususnya kolom ya bahasan kita pada materi hari ini. Nah, di sini nggak imbang gitu ya. Selain nanti diameter tulangan sengkang, tentu nanti ada jarak juga kan. Jarak tulangan sengkangnya berapa nih? Sama aja bohong ya. Kita punya kolom di sini ya, sengkang di sini, jarak 1 meter lagi baru sengkang lagi gitu ya. Ya, ada gunanya juga. Justru ini menjadi pelemahan daerah sini nih. Ya, tujuan tadi fungsi sengkang kan supaya tulangan utamanya nggak nekuk keluar. Kalau udah nekuk keluar, beton inti ke dalamnya udah runtuh. Udah kalau keluar ya udah dikasih beban tekan, habis semua, ambrol. Ya, ambrol semua tuh. Ya. Nah, beberapa contoh lain ya. Kalau kita lihat di sini sama ya. Ini sama nih ini nanti menyatu ke bagian apa? Bagian slide berikutnya. Ini sama juga ya. Tulangan utama segede apa ya. Bahkan di sini tulangan pengikatnya juga nggak imbang lah ya, nggak imbang. Nanti ada persyaratannya. Berdasarkan SNI 2847 maupun ICI 318. Nanti ada persyaratannya. Berapa sih minimal diameter tulangan sengkang? Nah, nanti ada ya. Nanti kita bahas. Nah, ini sambungan yang tadi ya, terjadi di San Fernando nih gempa bumi di tahun 71 ya, rumah sakit di sini. Di sini dilihat bahkan ini nih gambar yang slide sebelumnya tadi nih. Ya, bahwa di sini ditulisnya bahkan virtually no confinement. Nah, seolah-olah seperti tidak ada istilah tulangannya lah ya, tulangan sengkangnya. Padahal sebenarnya ada, cuman itu tadi kecil bener ya. Kecil bener di sini. Ya. Nah, seolah-olah seperti tidak ada tulangan sengkangnya seolah-olah. Padahal ada, cuman itu tadi dimensi tulangan sengkangnya tidak mencukupi dan kemudian jarak antar tulangan sengkang juga tidak memenuhi persyaratan. Nah, di sebelah kirinya ini dia kasih lihat contoh ya untuk spiral confinement ya, tulangan spiral. Nah, tulangan spiral itu sebenarnya lebih rapat lagi ya. Nanti Anda lihat nanti di peraturan diatur jarak antar sengkang spiral itu bisa hanya sekedar sekitar 25 sampai 75 mili atau 2,5 sampai 7,5 cm. Ya, ini berbeda nanti untuk tulangan sengkang persegi ya. Tulangan sengkang persegi bisa nanti sampai 15 sentian lah, 15 cm. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kolom ini bekerja dengan baik ya. Ya, walaupun itu tadi saya sebutkan, wah, kan kata Bapak tadi nggak boleh hancur kolom di bawah, Pak. Ya, itu tadi. Nah, ada cara mengatasinya seperti apa? Nah, kita lihat ya. Kita lihat di sini. Saya kasih contoh di sini, apa istilah namanya? Bentar. Ini saya share dulu. Nah, ini mudah-mudahan sudah kelihatan YouTube-nya ya. Ya, ini tentang kerusakan kolom ya, retrofitting ya, perkuatan. Nah, di sini Anda bisa lihat nanti. Saya langsung percepat saja ya. Ada contoh untuk kasus kolomnya. Mana tadi? Nah, ini ya. Jadi semacam kita bisa menambah retrofitting pada bagian sisi luarnya. Makanya istilahnya ini ada kolom jacketing ya, kolom jacketing ini di sini. Jadi semacam kita ngasih apa istilahnya lapisan luar tapi nambah tulangan. Nah, tapi perlu diingat ya kalau Anda lihat di sini, saya boleh annotate di sini ya warna merah. Harus dipastikan ya, kolom-kolom tersebut tersambung, jangan hanya sekedar gantung aja. Ya, yang lebih baik itu sebenarnya adalah dia bisa menyatu ya, tulangan yang ditambah yang baru dengan elemen tulangan yang lama. Ya, misalnya kita nyambungkan ke balok, ada panjang penyaluran, ya panjang penyaluran yang harus terpenuhi. Nah,
Banyak. Aku sebentar. Jadi banyak kasus ya di perumahan sekarang kan pengen nambah itu tuh biasanya untuk bagian dapur. Dia istilahnya kalau mereka tuh kenal istilah tukang tuh suntik kolom. Nah, kalau pernah dengar ya. Suntik kolom, nah ini nambah di belakang tuh dibobok sedikit bagian bagian apa? Bagian dapur belakangnya kita buat kolom baru dengan penyuntikan istilahnya tuh kita tambah tulangan baru lagi gitu ya. Ada banyak. Nah, ini salah satunya. Atau nanti kita beri lapisan perkuatan untuk istilahnya menggunakan fiber reinforced polymer ya, FRP. Nah, itu juga bisa. Ya, itu juga bisa. Nanti ada di slide di akhir-akhir ada nanti. Saya lanjutkan ke materi kita ya. Nah, ya saya lanjutkan di sini. Ini kita lewatkan ya. Nah, kurang lebih sama ya. Kalau beberapa contoh kegagalan nanti ada kegagalan tekan ya, kegagalan kolom itu akibat kegagalan geser ataupun kegagalan tekuk ya, sama. Ini udah dapat materi baja sudah ya. Sudah dapat materi baja. Sudah, Pak. Sudah ya. Materi baja ya. Nah, di baja kan yang paling kita khawatirkan kan kalau untuk kolom baja apa? Tekuk kan? Yang paling kita khawatirkan di baja karena baja tuh memang ukurannya langsing-langsing ya, berbeda dengan beton. Kalau beton kan ukurannya masif ya, nggak ada yang ramping-ramping ya. Kalau baja dia ramping, profil IWF ya, profil kanal, ada profil H-beam atau ya profil IWF ya, kurang lebih sama gitu ya. Nah, kerampingan itu yang justru ditakutkan untuk apa namanya, akibat terjadinya nanti tekuk. Kalau kalian masih ingat belajar di baja tuh ada rumus tekuk Euler ya, rumus tekuk Euler di sana. Ada batas tekanan kritisnya berapa, P kritisnya berapa ya, beban kritis ya. Nah, sama di kolom juga seperti itu untuk beton. Nah, kita lihat beberapa contoh ya, beberapa contoh. Nah, ini kelihatan sekali ya perbedaannya antara diameter tulangan utama dengan tulangan pengikatnya. Nah, ini yang lebih ngaco lagi nih ya. Mungkin dari sisi mutu betonnya juga ada, ya kalian tahu lah, apalagi untuk pengecoran kolom kan. Mungkin masih ada ingat ini yang praktikum TBK-nya. Kira-kira kalau saya mau buat kolom, terus saya bandingkan dengan pembuatan plat lantai, nilai selamnya lebih besar yang mana? Nilai selam lebih besar tuh artinya nilainya lebih besar ya. Entah itu 70 dibanding 100 misalnya. Nah, lebih besar yang mana nilai selam? Kalau saya buat kolom atau saya buat plat lantai? Ada yang masih ingat nggak? Eh, Kolom, Pak. ada masih ingat nggak? Oh, jangan dilupakan ya, mata kuliah kalian yang udah lewat itu jangan dilupakan. Coba pengertian nilai selam lebih tinggi ya. Saya bilang misalnya nilai selamnya 100, saya bandingkan 75. Lebih encer yang mana? Kan selam itu kelecakan kan, workability ya. Kemudian pengerjaan. Ya, saya bilang ya lebih encer yang mana lah ya, boleh lah ya saya menggunakan istilah itu. Kira-kira mana? Lebih encer yang 100 atau lebih encer yang 75? Lebih encer 100, Pak. Lebih encer 100 ya. Nah, artinya kalau saya mau buat kolom, oh siapa nih tadi si Fitriana ini dikasih dulu, ya. Lupa nanti saya nilai. Ingatkan saya kalau lupa ya, ada nilai tambahnya. Jadi bilang Pak Ari bohong ya. Apa nih? Itu Lintang ya, Ketua Departemen apa KPK kamu Lintang. Iya, Pak.
Nah, jadi benar tadi ya, lebih encer. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau saya mau buat kolom dibandingkan dengan plat lantai, yang yang mana yang lebih encer bagusnya kita masukkan? Itu ada tuh kalau kalian penentuan SLAM di apa namanya di praktikum TBK kan di awal dijelaskan dulu. Oh, pembuatan konstruksi ini segini range nilai SLAM-nya. Oh, pembuatan konstruksi ini segini range nilai SLAM-nya. Masih ingat nggak? Hmm? Logikanya gini ya, kalau kolom kan area kerjanya jadi lebih rumit, benar nggak? Dibandingkan plat lantai. Plat lantai kan lebar, bebas. Kita area kerjanya jadi lebih lebih apa namanya lebih leluasa lah ya dalam pengerjaan gitu ya. Ya kalian kalian gampangnya lihat ini aja yang paling dekat kemarin di Palembang nih pembuatan yang jalan jalin tim itu ya lintas timur pengecoran itu ya. Nah dibandingkan kalau kita buat kolom gitu ya, buat kolom kan tentu proses untuk vibrasinya jadi lebih harus diperhatikan kan. Nggak mungkin yang apa istilahnya adonan yang lebih 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 kental kita masukkan ke dalam sini. Makanya pasti kalau Anda cek itu di SNI untuk mik desain beton pasti nilai untuk pembuatan kolom itu pasti nilainya lebih encer atau lebih besar, lebih tinggi nilai selamnya dibandingkan dengan apa namanya dengan pembuatan eh, eh, untuk apa namanya untuk plat lantai lah ya kasus contoh yang tadi saya sebutkan ya. Oke, ya silakan siapa nih? Wensen, silakan Wensen. Iya, iya, iya lebih baik. Nah iya. Ya, jadi udah ya Wensen ya itu pertanyaannya. Nah tadi balik lagi saya kan ngambil kondisi ekstrim. Nah balik lagi kan dalam SNI untuk big design nanti coba dicek aja di mata kuliah TBK itu kalau masih ada nyimpan itu. Jadi ada batasan tertentu. Jadi saya ngasih nilai ekstrimnya itu jangan dibayangkan encer bener gitu enggak ya. Tapi ada batasan ya. Misalnya eh, coba kamu searching aja sekarang kita searching sekarang ya biar puas kita. Nilai nilai selam ya, mana dia? Bentar ini ICI ya, ICI. Bentar saya copy dulu ICI Make Design-nya ya. Di sini ada kok ini belum. Nggak apa-apa. Nah, di sini bukan ICI ini. Bentar saya cari dulu yang peraturannya benar. Kok ini juga keluar. ICI. Bentar ya, saya download dulu ya. Biar ini kita sama-sama puas ini. ICI 211 ya, ICI 211. Nah, ini dia. Sebentar. Nah, ini. Ya, saya share screen dulu. Nah, ya, ini di ICI
ICI 211 ya untuk perencanaan perencanaan untuk desain beton. Kalau kalian kan di praktikum lebih menggunakan SNI ya. Ini sama, standar practice proportion for normal, heavyweight dan mass concrete. Ini kita lihat di sini ada normal. Mana dia? Nah, ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada namanya building column di sini. Saya bandingkan dengan pavement or slab ataupun slab plat lantai lah. Nah, di sini ada nilai batasan ya. Kalau di SNI mungkin ya 25 sampai 100 lah ya kalau pakai inci. Nah, di sini Anda lihat nih nilai maksimumnya, dia slabnya tuh sorry kok yang ini. Yang nomor 3 nih, yang 3 ya. Nilai selam untuk sisi maksimum untuk pembuatan baik itu pavement ataupun slab itu lebih kecil ya. Artinya ya jangan dibayangkan encer bener enggak ya, tapi punya batasan range nilai tertentu. Nah, cuman saya mau ngambil ekstrimnya bahwa untuk nilai kolom tuh nilai maksimalnya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai maksimal kalau kita menggunakan untuk pembuatan tipe konstruksinya dia menggunakan baik itu slab ataupun pavement. Nah, kurang lebih gitu Wensen. Ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Sorry, mana? Kita lanjut ya. Nah, ini yang tadi ya. Nah, sebenarnya ada lagi kan beton nanti yang istilahnya tanpa menggunakan vibrasi atau istilahnya self compacting concrete atau SCC ada juga ya. Itu malah nggak perlu kita pakai vibrator, dia langsung ngalir sendiri. Itu kita ngujinya bukan pakai selam lagi ya, istilahnya tuh bukan nilai selam juga, tapi selam flow istilahnya. Selam flow itu, tapi pengujiannya beda. Kita nggak pakai kerucut Abraham lagi. Kita pakainya nanti menggunakan semacam ada meja meja ini meja untuk selam flow-nya lah. Nanti pengujiannya itu kita 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 ketuk gitu ya si adonan campuran beton kita tadi sehingga nanti mendapatkan nilai selam dan biasanya kita hitung nanti diameter melubernya berapa. Nah, itu kalau udah menggunakan SCC itu biasanya seperti itu ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut di sini. Nah, untuk kegagalan kolom yang seperti saya sampaikan di awal tadi, ada beberapa jenis atau beberapa tipe ya. Ada yang nanti berupa kegagalan tekan, nanti ada kegagalan geser, ataupun yang terakhir adalah kegagalan tekuk. Nah, kurang lebih bentuk secara virtualnya seperti ini, bentuk visualnya seperti ini ya. Nah, ini beberapa bentuk lah ya. Kalau kegagalan tekuk biasanya posisi bagian tengah, kegagalan geser itu biasanya membentuk sudut ya, sudut eh, diagonal ya terhadap dari penampang kolom kita. Nah, beberapa contoh seperti inilah kalau saya gambarkan ada pengujian yang buckling, ada yang pengujian akibat kegagalan tekan ataupun akibat kegagalan geser ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya. Sorry. Nah, ini yang saya sebutkan tadi bahwa dalam penggunaan ya tulangan sengkang atau tulangan ikat gitu tadi ya. Kita bisa melihat nanti apakah efektif nggak kekangan yang kita buat ini ya seperti apa. Contohnya ini adalah daerah yang diarsir warna abu-abu ya. Abu-abu ini adalah bagian nanti beton kita, bagian beton intinya. Nah, kalau dibandingkan dengan ada hanya istilahnya satu kaki lah, satu kaki tulangan sengkangnya dibandingkan nanti ada 1-2 kaki di seperti ini. Nah, tentunya daerah yang terkekang menjadi lebih efektif ini. Kalau Anda lihat secara visual nih, ya ibaratnya kalau kayak gini nih ya. Kalau kita punya ini, kalau ingat belajar baja dulu ya, kalau kita punya satu kolomnya pakai sendi-sendi nih, ya, kan ada nilai K-nya ya, K-nya berapa? Satu lagi pakai kolom yang misalnya jepit-jepit, kan nilai K-nya beda ya. Masih ingat nggak nih? Di baja nih sih, di baja yang belajar ini. Masih ingat nggak? Kalau sendi-sendi nanti prosesnya seperti ini nih, ya, K-nya sama dengan L. Ya, nanti ada perhitungan kan kalau di baja itu dulu ngitung arah mana sumbu kuat sumbu lemah nanti di mana posisi nekuk. Nah, kalau yang ini berapa K-nya nanti kan kalau jepit kan nggak mungkin ada putaran sudut kan di bagian perletakannya. Nah, pasti bentuknya gini. Nah, baru dia gini. Nah, ini nilai K-nya lebih pendek ya. K-nya biasanya kisaran 0,67 ya, 0,67 L
ya. Ini pelajaran baja. Kurang lebih sama prinsipnya di beton ini kalau daerah kekangan, sehingga misal kalau saya tambah kekangan di sini gitu ya, otomatis si beton yang di dalamnya lebih terkekang lebih baik. Nah, contoh gambarnya ke sini nih, kekangan yang lebih efektif ya. Analoginya seperti itu ya. Saya lanjutkan. Nah, ini sama lah ya. Ini nanti berbagai kolom ini kurang lebih sama lah untuk pengertiannya saja ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan tadi tipikal kolom tadi ya, ada yang baik itu yang tulangan sengkang persegi, ada yang spiral, kolom singkat, kolom apa nama kolom lingkaran ataupun nanti kolom komposit menggunakan baik profil dan menggunakan campuran beton di dalamnya. Nah, ini prinsipnya yang kita perlu ketahui nanti kalau bekerjanya kolom yang komposit ya. Misalnya di apa tadi misalnya untuk daerah gudang misalnya dia mau mendapatkan dimensi kolom yang besar, dia mau nggak mau pakai baja semua, dia pakai komposit dengan beton. Nah, prinsip dari komposit yang perlu kita perhatikan adalah ya material itu kan bekerja jadi satu kesatuan ya, bukan menjadi bekerja sendiri-sendiri. Nah, justru kalau bekerja sendiri-sendiri nggak ada gunanya ya, nggak ada gunanya. Beton kerja sendiri, si bajanya kerja sendiri nggak ada. Justru komposit itu kerja bersama-sama ya, sehingga meningkatkan kapasitas atau kekuatan penampang ya. Ini bahasa dari saya ambil dari apa namanya dari apa bahasa dari SNI 2847 ya, bahwa pengertian kolom itu sebenarnya dia disebutkan bahwa itu ada struktur vertikal ya, kemudian menerima beban aksial tekan tanpa atau dengan yang momen lentur ya. Rasio yang disebut kolom itu rasio tinggi dengan panjangnya itu terhadap dimensi terkecilnya itu sebesar 3 atau lebih. Itulah pengertian kolom. Jadi rasio tinggi kolom dibagi panjangnya berapa terhadap dimensi terkecil. Nah, kalau dimensi terkecil itu artinya misal kolom kita penampangnya 30-30 atau penampangnya tadi ada yang 20-30 atau 15-20. Nah, ambil sisi dimensi terkecilnya. Rasio itu minimal tadi 3 atau lebih ya. Nah, itu yang ini nanti bahasa-bahasa peraturannya nanti kita lanjutkan di belakang ya. Ya, ini berupa beberapa bentuk tadi masih bentuk kegagalan ya. Nah, ini yang cukup menarik di sini ya, bahwa peraturan ICI 318 ini sebenarnya kurang lebih sama ya. Mungkin bisa dikatakan sama ya. SNI 2847 2019 itu sebenarnya mengadopsi dari ICI 318 ya. 318 yang terakhir ini 31814 untuk ICI beton ya, persyaratan untuk struktur beton. Nah, di pasal 9.3.22 memberikan batasan untuk faktor reduksi kekuatan ya, untuk kolom tentunya. Nah, ada yang menggunakan faktor reduksi 0,65 untuk sengkang persegi maupun nanti 0,75 untuk sengkang spiral ya. Nah, pengertiannya di sini seperti apa? Nah, sama seperti tugas beton, tugas besar beton kalian kan ada tuh penggunaan apa ya? Penggunaan kalau dalam desain sub kan kalian nanti mengalihkan faktor koreksi ya. Ada faktor reduksi. Misalnya untuk balok berapa ya, untuk komponen geser berapa, komponen kolom berapa, komponen lentur berapa. Ada faktor koreksinya ya, atau faktor reduksinya. Nilai V-nya berapa. Nah, sama juga untuk kolom ya. Nah, kemudian di poin pasal 10.9.1 mensyaratkan bahwa persentase minimum tulangan memanjang ya. Tulang memanjang ini tulangan utamanya ya. Kalau saya gambarkan di sini, kalau penampang kolom kita gini ya. Nah, tulangan yang ini nih, yang 4 buah ini nih. Nah, ini kali ini kan sengkang tadi. Tulangan yang 4 buah yang merah, yang ini nih, merah yang full ya. Dia ada persyaratannya ya, persentase minimum tulang namanya itu 1-8% terhadap luas total penampang kolom. Jadi nanti kalau dalam contoh soal nanti kita hitung dulu nih, cukup nggak tulangan utama yang kita taruh di sini di dalam kolom ini? Minimal 1, maksimal 8% ya. Nah, kemudian untuk di poin pasal 10.9.2 menyatakan bahwa kalau untuk kolom dengan sengkang persegi atau lingkaran ya, menyatakan bahwa minimal harus dipasang 4 buah tulangan memanjang untuk kolom dengan sengkang persegi atau kolom dengan sengkang lingkaran ya. Jadi ada minimal ada 4 buah nih tulangan utamanya, tulangan memanjangnya ya. Minimal halo? Oh, nggak ada, lanjut. Atau minimal 3 buah untuk kolom berbentuk segitiga ya. Tapi rasanya saya jarang ya ngelihat kolom segitiga. Pernah ngelihat nggak kolom segitiga? Ada yang pernah ngelihat nggak di Palembang ini? Hmm?
Belum ada, Pak. Belum sih, Pak. Belum rasanya ya, kalau kolom segitiga. Kalau persegi atau lingkaran masih oke lah, masih lumayan sering saya jumpai. Yang paling banyak memang persegi ya. Serta di sini disebutkan di pasal 10.92 ICI ini minimal 6 buah untuk kolom dengan sengkang spiral ya, kalau pakai sengkang spiral ya. Nah, kemudian ada persyaratan lagi ya, jarak antar tulangan memanjang tanpa kekangan lateral maksimal tuh 150 mili. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Kalau lebih 15 cm, maka harus diberikan tulangan sengkang ikat lagi. Nah, sehingga jaraknya tidak lebih dari 150. Nanti saya kasih ilustrasi gambar nanti di slide berikutnya. Nah, poin di pasal 710.4, ya, di sana disebutkan juga sengkang spiral itu harus memiliki diameter minimum 10 mili. Ya, diameter sengkang spiralnya harus minimum 10 mili atau 1 cm. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, jarak bersihnya tidak lebih dari 75, namun tidak kurang dari 25. Jadi nilai rentang jarak sengkang spiral itu besar dari 25, kecil dari 75. Ya, besar dari 25, kecil antara 25 sampai atau 2,5 cm sampai 7,5 cm. Ya. Nah, perlu diingat juga nanti ya, ada penyambungan batang spiral ulin ini ada memperhatikan juga syarat ya, bahwa ada sepanjang nanti digunakan sambungan lewatan sepanjang 48 diameter tulangan spiralnya ya, atau tidak kurang dari 300 mili. Bentar ya, saya angkat telepon dulu. Ya. Nah, ini yang poin-poin yang cukup krusial ya untuk kolom pada peraturan IC 318 ini. Kalau Anda lihat di SNI 2847 persis sama ya, persis sama. Nanti silakan dibandingkan. Ya. Nah, kita masuk di sini contoh tadi bahwa disebutkan tadi untuk tulangan sengkang persegi ya, dia sebutkan tadi jarak antar tulang utama nggak boleh lebih 150 mili nih, nggak boleh, harus lebih kecil dari 115 cm jaraknya. Jika nanti jarak tulangan yang melebihi 150 cm, maka kalian kasih lagi tulangan utama. Intinya jarak antar tulang utama nggak lebih dari 15 cm. Nah, di poin berikutnya tadi juga disebutkan bahwa tadi kalau nanti jarak antar tulangan sengkang, kita lihat nanti ya nilainya itu harus minimal kecil dari 16 kali diameter tulangan memanjangnya, tulang utama, atau kecil dari 48 kali diameter sengkangnya, ya, atau nanti dimensi terkecil dari penampang kolom. Misalnya kolom kita berapa tadi? 15, 30 misalnya. Berarti lebih kecil dari yang 150 mili. Ya, nanti diperhatikan nanti persyaratan detailing kolomnya. Ya, nanti ada di contoh soal. Ya. Nah, berikutnya yang untuk persyaratan juga berdasarkan ICI 318 untuk kolom ya. Tulangan sengkang ini harus memiliki diameter tadi minimum 1 cm tadi. Ini saya sudah sebutkan juga. Untuk mengikat tulangan memanjang, tulang utama yang bisa diikatnya itu diameter 32 atau kurang. Jadi kalau diameternya maksimum 32 mili atau 3,2 cm, kita pakai tulangan sengkang itu minimum 1 cm. Minimum 1 cm. Boleh lebih besar dari itu? Boleh, silakan ya. Sedangkan untuk tulangan memanjang yang diameter atau tulangan utamanya lebih besar dari 3,2 cm, kita harus pakai diameter tulangan sengkang kita minimum 1,3 cm. Ya, itu persyaratan. Nanti kita lihat contoh soalnya ya. Nah, ini yang tadi poin-poin yang saya berikan lihat di gambar tadi bahwa baterainya. Ya, kita lanjutkan ya. Bahwa tadi ya ada jarak vertikal sengkang ya. Sengkang itu tidak boleh melebihi 16 kali diameter tulangan memanjangnya ya. Kecil dari 16 diameter tulangan utama ya, diameter tulangan utama ya, tulangan utamanya berapa?
atau kecil dari 48 kali. 48 kali diameter tulangan sengkangnya ya, tulangan sengkang. Kemudian atau tadi dimensi terkecil dari penampang kolom. Jadi kita lihat nanti ya, kita bahas nanti di contoh soalnya seperti apa. Nah, ini poin terkait dengan persyaratan atau peraturan di IC 318 untuk kolom. Nah, berikutnya untuk penggunaan tulangan sengkang spiral ataupun nanti tulangan sengkang tulangan sengkang persegi. Nah, ini ada beberapa rumusan ya, persamaan desain kolom tadi. Ya. Satu yang pertama kita ingat tadi bahwa harus minimal terpenuhi rasio tulangan utama kita adalah 1% hingga 8% terhadap luas penampang kolom beton. Ya. Nah, sedangkan nanti untuk perhitungan LRFD dari baik itu sengkang persegi dengan spiral bedanya cuma di sini nih. Baik itu di sini 0,805, satu lagi faktor reduksi yang digunakan. Faktor yang digunakan tadi sesuai dengan di IC 318 disebutkan dia faktor reduksinya pakai 0,65 untuk sengkang persegi, 0,75 untuk sengkang spiral ya, di mana A gross itu luas total penampang kolom, AST ini luas total tulangan tekan memanjangnya berapa ya. Nanti kita coba lihat di contoh soal. Nah, ini contoh soalnya ya. Contoh soalnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita diminta untuk menentukan kuat aksial tekan rencana atau P ultimate dari sebuah penampang kolom. Nah, penampang kolom kita ukurannya 30 kali 30 ya, karena dia sebutkan bujur sangkar. Nah, tulangan memanjangnya dia menggunakan 4 diameter 29 serta tulangan sengkang perseginya dia menggunakan 10 jarak 300 ya. Nah, pertama kita lihat dulu, oke, ini ada FC prime-nya 27,5, F yield yang digunakan tulangan 400 MPa ya. Nah, pertama kita lihat kan persyaratan kolom tadi apa? Minimal ada 4 kalau kolom sengkang persegi maupun spiral minimal tadi lingkaran ya, minimal ada 4 diameter. Kalau tadi bentuk kolomnya segitiga, dia 3 minimal. Akhirnya artinya sudah terpenuhi. Nah, coba kita hitung ya. Kita hitung di sini. Nah, bahwa tadi karena kita menggunakan sengkang persegi, kita menggunakan persamaan yang sengkang persegi ya. Persamaan persegi tadi ada nilai faktor reduksi yang menggunakan 0,65, kemudian ini tetap 0,8, FC prime-nya kita pakai 27,5, A gross-nya kita pakai 30 kali 30 mili, 30 cm ya. Nanti ingat satuannya ya. Kemudian AST tulangannya berapa tadi kita pakai 4D29. F yield beton, F yield bajanya kita pakai 400 tadi, 0,85 FC dikalikan. Nah, sehingga didapatkan rasio tulangan memanjangnya. Ya, dengan membagikan ini untuk luasan tulangan dibagikan dengan penampang kolom kan. Karena ingat tadi, persyaratan rasio tulangan memanjang tadi adalah 1 hingga 8% dari total luas penampang kolom. Sehingga didapatkan 2,93 masuk dalam kriteria 1 sampai 8%. Ya. Nah, kemudian yang perlu kita cek adalah apakah jarak tulangan sengkang kita ini aman atau enggak? Sudah memenuhi peraturan atau enggak? Nah, tadi ada yang persyaratan yang kita hitung ya. Yaitu 48 kali diameter tulangan sengkang. Tulangan sengkang kita pakai 10 mili tadi, 48 kali sini. Oke. Kemudian 16 kali diameter tulangan memanjang, persyaratan tadi. Diameter tulangan memanjang atau tulangan utamanya kita pakai diameter 29. Oke, dapat 464. Dimensi terpencil penampang kolom kita berapa? 300 kan? Karena penampang kolom kita tadi bujur sangkar 30, ya 300 kali 300 mili kan? 300 kali 300 mili. 30 seperti itu. Oke. Artinya dia menggunakan diameter 15 ini, jarak minimum sengkangnya juga sudah terpenuhi. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Ada yang mau didiskusikan? Rasanya cukup jelas ya. Nah, lihat lagi. Sebentar ya, saya coba lihat. Nah, ini beberapa contoh ya, beberapa contoh untuk penerapan ya, untuk konsep tekangan tadi ya. Kita lihat sebentar saja ini.
Nah, ini pengertian tadi kolom masih sama, ini pengulangan saja ya terkait dengan pemberian kekangan terhadap beton inti kita tadi di sini ya. Pemberian kekangan terhadap beton inti ini kemudian. Nah, ini kalau ya untuk spiral tadi kita sepakati sesuai dengan peraturan IC 318 dia ada jarak minimal sengkang ada di 25 hingga 75 mili atau 2,7 cm. Nah, kemudian ini ya contoh penulangan ya. Mungkin Anda sering lihat lah ya beberapa contoh penulangan ini, apalagi nanti kalau kita kaitkan dengan kolom yang sistem rangka pemikul momen khusus ya, detailingnya itu sangat ya kalau saya bilang agak cukup lebih detail ya, lebih rapat lagi tulangannya. Bahkan kalau kita ingat materi kuliah tentang beton itu tinggi ya, mungkin sempat diajarkan juga, pernah disinggung, itu bahkan sampai ukuran agregatnya pun ada ukuran agregat maksimum kan, dibatasi. Karena saking rapatnya tulangan, kalau untuk daerah rawan untuk desain untuk kolom SRPMK, sistem rangka pemikul momen khusus, karena rapatnya tulangan, kalau kita pakai agregat kasar yang seperti kita pakai untuk praktikum, untuk beton normal itu nggak akan mungkin ya. Kita pakai ukuran, masih ingat nggak ukuran agregat maksimum waktu praktikum? Masih ada ingat nggak? Berapa senti? Hmm? 4 senti lah ya, kalau saya nggak salah 40 mili kan, kalau kalian ini dulu. Nah, kalau dalam beton mutu tinggi nanti untuk persyaratan tulangan apalagi kolom yang SRPMK itu dibuat paling nggak itu 1 senti maksimal. Supaya nggak nyangkut ya, agregat dasarnya malah nggak bisa masuk ke dalam beton intinya ya. Nah, di sini saya mau melihatkan juga ya beberapa perkuatan kolom dengan FRP tadi yang saya sebutkan tadi, saya sempat singgung di awal ya, fiber reinforced polymer ya. Nah, ini kekuatannya bisa 10 kali dari kekuatan tegangan baja loh ini, FRP ini. Cuman sifatnya lebih getas ya. Kalau baja lumayan lebih ductile, kalau FRP ini getas, cuman kekuatannya tinggi. Ya, kekuatannya tinggi. Ya, kekuatan tinggi. Nah, ini biasa kita semacam kita tempel, bukan tempel ya, kita tempelkan, kita balut ini ya. Kita balut dengan FRP tadi, itu bisa menambah kekuatan. Nah, aplikasinya seperti apa? Nah, ini ada contoh gambarnya. Kalau misalnya terlanjur sudah dibuat tadi ya, misalnya, wah dalam beban rencana ternyata nggak cocok nih untuk dimensi seperti ini. Mungkin ada perubahan fungsi bangunan gitu ya. Nah, kita bisa menambahkan yang tadi kolom jacketing, ataupun nanti menambahkan ya material tertentu yang bisa kita lapisi terhadap elemen struktur kita, baik itu kolom, balok, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini contoh di gambar ini dia memberikan contoh melapisi elemen balok dan kolom itu dengan menggunakan FRP tadi ya, fiber reinforced polymer. Sudah ada Pak contoh seperti ini, sudah banyak ya, di Indonesia pun sudah banyak menggunakan ini FRP tadi. Bahkan yang kolom jacketing pun juga banyak gitu. Bahkan kasus terakhir kemarin waktu saya kuliah juga gitu ya, terakhir itu di Bandung yang jembatan jalan tol di daerah jembatan Cisomang itu juga terjadi kegagalan juga sebenarnya itu, tapi dikasih kolom jacketing juga ya, supaya menghindari terjadinya penurunan pilar yang tidak seragam ya, tidak seragam. Nah, ada dikasih perkuatan seperti itu. Saya rasa materinya cukup ya. Kalau ada yang mau Anda tanyakan dari kalian, silakan yang mau kita diskusikan ya. Silakan kalau yang mau diskusikan. Bentar, saya sambil buat absennya ya. Iya. Nah, satu ya. Jadi kita nih kalau bagusnya Wensen ya, Wensen udah saya catat namanya tadi. Nah, jadi kita nih istilahnya di dalam dunia sipil nih ada juga istilahnya dokter sipilnya lah ya, atau tim forensik. Nah, tim forensik. Kalau di dunia kedokteran tuh mengenal istilah forensik, sebenarnya kita di sipil mengenal juga forensik engineering, forensik engineering. Nah, dan itu lumayan apa ya? Kalau saya bilang cukup menjanjikan.
Pekerjaan seperti itu. Nah, pekerjaan seperti apa? Satu, kita bisa melakukan pengujian, ya, pengujian untuk baik itu mutu betonnya ataupun mutu tulangannya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara apa? Kita bisa ngecek misalnya mutu beton berdasarkan uji core drill. Uji core drill itu seperti, pernah dengar istilah core drill nggak ya? Pernah ya? Atau belum? Pernah dengar istilah core drill? Core drill beton? Saya coba cari contohnya dulu. Sebentar. Nah, ini. Saya kasih lihat dulu ya. Ini kerjaan saya dulu nih. Nah, jadi kalau waktu core drill itu kita semacam ngambil beton ya, kayak gini. Nih, mana prosesnya nih? Prosesnya mana nih ya? Mana ini ya? Nah, ini nih. Kelihatan nggak gambarnya nih? Belum muncul, Pak. Oh, belum muncul ya? Sorry. Saya ulang stop share lagi. Share screen aja. Nah, kalau ini kelihatan nggak? Ini ada, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, ini misalnya kasus pengambilan kolom untuk jembatan waktu di Bandung dulu ya. Jadi kita ambil betonnya, kita ambil ya, hasilnya nanti seperti mana nih? Mana hasilnya? Hasil beton itu ya kayak beton ini ya. Kayak beton, mana dia? Mana? Nah, ini nih bentuk hasil ujinya nih. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, jadi kita ambil sampel betonnya, benar-benar kita core ya. Nah, sebelum kita meng-core drill ini ya, harus dicek dulu. Nah, harus dicek dulu. Ini kita mengecekannya seperti apa? Nih, ada pengujian. Nah, ini scan rebar lokator. Nah, ini ya. Jadi semacam kita memposisikan, oh kira-kira ada tulangan di mana nih yang ada. Jadi kita nanti menggambarkan posisi tulangannya kurang lebih gini nih, si kolom ini. Nah, kemudian kita ambil, jangan sampai nanti kita ngekor tadi si beton kena tulangan kan, jadi susah pengambilannya. Nah, ini salah satu. Atau nanti pengujian namanya untuk pengujian tulangan, rasanya nggak ada di sini ya. Nah, atau pengujian nanti mutu tulangannya, Wensen. Pengujian tulangan nanti kita pakai istilahnya nanti menggunakan alat Hafsel potensial ya. Hafsel potensial tuh mengukur misalnya kekuatan tulangannya tinggal berapa atau korosi tulangannya tinggal berapa. Nah, balik lagi ke pertanyaan kamu tadi. Jadi tadi ada istilah kita kan di sipil ada forensic engineering juga gitu. Atau istilah proyek itu structural health monitoring system. Nah, kita memperkirakan kekuatan struktur masih sanggup nggak nahan beban yang rencana. Nah, kalau dirasa nanti masih sesuai ya, apalagi kalau sampai ada tulang-tulang yang putus misalnya, nah kalau dianggap nanti kita coba desain kembali berdasarkan kondisi existing, masih oke untuk menahan beban rencana ya nggak masalah, bisa kita lanjut. Nah, tapi kalau di luar kecil dari itu ya terpaksa solusinya dua, kita ganti atau mengurangi beban yang lewat di ya, salah satu contoh kasus tadi di pilar jembatan ya, artinya mengurangi lalu lintas yang dulunya truk boleh masuk di sana, artinya sekarang truk nggak boleh masuk lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, mudah-mudahan menjawab. Saya sambil ini absen ya. Kurang lebih gitu, Wensen ya. Ini kita yang hadir berapa nih? Cuma 11 ya. Mana si Ahmad Anugrah, mana dia pergi? Hadir, Pak. Ya, hadir. Kamu ngasih lihat pelafon rumah kamu ke saya ngapain itu? Kalau Lihat dari ini jauh kalau aja, Pak. misalnya, hah? Agak jauhan memang, Pak, duduknya. Ya, pelajari lah, apa sambil ngaji kamu. Ya, kita kuliah sini, masa saya ngajar sini tapi posisi saya sini, ngajar kelihatan gini nggak? Saya ngajar sini, kan enggak.
Atau saya kebanyakan mahasiswa gitu kan, saya ngajar posisi ke situ tuh. Itu lampu saya tuh. Halo, halo, tes, tes, tes. Nah, ini, tapi yang bicara lampu gitu. Yang nggak masuk akal lah, sesuaikan lah ya. Tuh. Ya udahlah, saya nanti minggu depan kuliah offline aja saya nanti. Kadang apa banyak tingkah laku mahasiswa nih kalau kuliah online ini itulah kadang ketawa aja saya. Udahlah saya buat absennya dulu sebentar ya. Nah, khusus mahasiswa mengulang, tolong mulai hari ini absennya diisi di dalam e-learning yang TKS 201418. Sudah enroll tadi ya? Kalau sudah enroll belum? Halo, suara saya dengar ya? Sudah, Pak. Nah, sudah enroll. Yang kelas angkatan 20 silakan mengisi absen. Yang kelas mengulang sebentar. Ya, silakan. Saya lihat dulu. Kalau kalian kan cuma 11 orang ya, gampang ini meriksanya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh enggak, belum enroll kalian nih ya, yang angkatan ulang ya. Satu-satu belum. Wah, saya tambah dulu nih. Siapa yang hadir di sini? Si Ahmad Anugrah ya. Ahmad Ya, Anugrah Pak. ya. Ya, Pak. Ya, Ahmad Anugrah. Terus siapa nih? Saya enroll manual aja. Desduentoro Alfat ya. Nggak ada orangnya, Pak. Ya, saya masukin aja nanti. Ini dia. Kalau si Christophorus Albert nih kelas Layo ya. Aldi Herdian kelas apa nih? Iya, Pak. Hah? Layo, Pak. Layo juga ya. Oh, bukan berarti. Patrick Kennedy, Layo Akbar. Rizky Oktariza ya. Iya, Pak. Terus siapa lagi? David Sunarko, Adian Yasin, Ya Pak, hadir Pak. Adian Yasin, Muhammad Rashid juga ya. Ya Pak. Muhammad Rashid. Satu, dua, tiga. Siapa lagi? Rashid, David Sunarko. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dua lagi. Rashid, David Sunarko. Aldi Ardian dia, Patrick, Akbar Ma'arif, Patrick Kennedy ya. Patrick Kennedy dia. Dua, empat, tujuh. Itu lagi siapa ya? M. Arif Muharram ini pernah hadir nggak nih? Pernah, Pak. Tapi nggak ada nama dia di sini. Hadir sekarang di sini di ini hadir dia. Tadi ada Pak. Hmm? Tadi ada, besok keluar lagi. Ya, anggap nggak hadir aja tuh. Ya. Tapi nggak ada nama dia di dalam ini nih, di dalam e-learning ini belum ada nama dia. Oke, back to group. Nah, seharusnya kalian sudah. Oh, sebentar, saya ini dulu ya. Enroll user. Tadi Ahmad Anugrah sudah, Palembang sudah. Deswantoro udah Palembang ya.
Aldi Herdian ini tadi Layo ya. Ada Rizky Oktariza, Palembang sudah, Roli sudah, Rashid sudah, Rapi Sunako sudah, Adian Yasin sudah, ada harusnya bisa ngisi. Coba tes lagi. Bisa nggak? Nah, udah muncul nama kalian. Harusnya ada bisa ngisi ya. Yang ini Udah, Pak. Sen 8 Rizal terus siapa nih? Rizal, Wensan, Hilman Kaidi ada ya? Hilman Pak. Kaidi ada, Nicholas Jason ada, Rio Agustinus ada, Maria Pasca ada, Fitria Putri Lintang ada, Yadianto ada. Oke. Yang kelas ulang cuman hadir Ahmad Anugrah sama mana nih belum Rizky Oktariza, M. Adian Yasin. Udah dua. Ahmad Anugrah, kamu belum isi absen ya? Maaf Pak. Udah ngisi absen belum? Nanti nggak Belum Pak. diisi. Nah, isilah dulu. Nanti terakhir-terakhir ini pula. Oke, saya rasa cukup hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Kalau enggak, saya rasa cukup. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.